Selamat pagi, shalom semuanya. Selamat pagi, shalom. Masih tetap bersukacita, amin. Siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Amin. Pertama-tama saya mengucap syukur berterima kasih buat Tuhan karena begitu besar kasih-Nya sepanjang kehidupan saya, sehingga ya Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk berdiri di depan ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu suatu kebanggaan buat saya karena kesempatan ini begitu saya mau menggunakan kesempatan ini dengan baik. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Srama yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ibrani. Mari sama-sama kita buka dalam kitab Ibrani pasal 10. Kitab Ibrani pasal 10 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-39. Sekali lagi, Ibrani pasal 10 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-39. Nanti yang kaum pria akan membacakan ayat yang ke-32, kaum wanita akan membacakan ayat yang ke-33. Ayat yang ke-39 kita baca secara bersama-sama. Dimulai dari kaum pria. 1, 2, 3. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan yang dalam masa sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena dasar upaya yang nantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit akan sangat sedikit waktu lagi, dan yang akan datang sudah ada tanpa menentukan kedatangannya. Tetapi orang yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Bersama-sama, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin. Nah, dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, saya memberi tema di hari ini yaitu bertekun dalam iman. Sekali lagi, tema yang saya angkat yaitu bertekun dalam iman. Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, kita perlu melihat apa sih arti bertekun itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertekun artinya ialah berkeras hati dan sungguh-sungguh bekerja, sungguh-sungguh belajar, berusaha dan sebagainya. Yang artinya kalau kita bertekun, ya, jadi bertekun dalam iman ialah berkeras hati dan bersungguh-sungguh untuk meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Artinya kita tetap mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, entah walaupun berbagai tantangan dan cobaan yang menghalangi kehidupan kita, tapi kita tetap percaya, tetap sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah bertekun dalam iman. Nah, saudara-saudara, di hari ini kita diingatkan kembali oleh penulis kitab Ibrani bahwa orang-orang Yahudi orang Kristen Yahudi pada zaman itu menderita karena mereka percaya kepada Yesus Kristus. Kalau kita lihat di ayat 32 sampai yang ke-34, di situ mereka orang-orang Kristen Yahudi di saat mereka mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus, mereka banyak menderita karena mereka mempertahankan iman mereka kepada Yesus Kristus. Mereka dijadikan, atau di situ dikatakan bahwa mereka dijadikan, mereka menderita, kemudian mereka dijadikan tontonan cercaan, yang artinya mereka dipermalukan di depan banyak orang hanya karena mereka mau mengikuti Yesus. Mereka dihina, mereka dicaci maki, mereka harta mereka dirampas, tetapi mereka mau menerimanya dengan sukacita. Karena apa? Karena Yesus, karena mereka mempertahankan iman mereka. Sungguh luar biasa iman dari orang-orang Kristen Yahudi pada zaman itu, saudara. Mereka dengan giginya mempertahankan kebenaran mereka, walaupun banyak tantangan, persoalan yang mereka hadapi, tetapi iman mereka tidak goyah. Mereka tetap mempertahankan iman mereka karena mereka yakin bahwa Tuhan pasti menolong mereka, Tuhan pasti berkenan kepada mereka ketika mereka mau bertahan di dalam setiap pencobaan yang ada. Begitu juga dengan kita, saudara. Ketika kita mengaku ketika kita mengaku sebagai pengikut Tuhan, maka sanggupkah kita untuk melewati setiap penderitaan yang ada?
Mari kita tanya dalam diri kita, apa kita mampu untuk melewati penderitaan yang ada ketika kita mengikuti Yesus? Mari sama-sama kita tanya dalam diri kita. Kita renungi pertanyaan itu. Karena ketika kita mengikuti Yesus itu bukan hal yang mudah. Pasti kita akan dihadapkan oleh berbagai-bagai tantangan, oleh berbagai-bagai cobaan yang ada. Karena Tuhan mau kita memiliki iman yang teguh kepadanya. Untuk itu kita perlu bertekun dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Kita perlu bersungguh-sungguh lagi dalam mengikuti Tuhan Yesus. Mari, jangan kita bermain-main lagi, tetapi marilah kita bertekun, bersungguh-sungguh untuk dalam mempertahankan iman kita kepada Yesus Kristus. Amin. Nah, di hari ini, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sama-sama kita akan belajar mengapa kita harus tetap bertekun dalam iman. Mengapa kita harus bertekun dalam iman? Yang pertama yang saya mau bagikan yaitu karena ada upaya yang besar yang Tuhan sediakan buat kita kehidupan orang yang mau bertekun dalam iman. Tuhan menyediakan upah bagi setiap orang yang mau bertekun, yang mau mempertahankan imannya kepadanya. Seperti di ayat yang ke-35 dikatakan bahwa sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita bertekun dalam iman, Tuhan akan memberikan kita upah. Karena Tuhan memperhitungkan setiap orang yang mau bersungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Nah, upah yang akan Tuhan berikan bagi kita yaitu kita akan diberkati. Kalau kita di dunia pasti kita akan diberkati. Usaha kita akan dibuat berhasil, pekerjaan kita akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Yakin percayalah, ketika kita mau bersungguh-sungguh dalam Tuhan, yakinlah apapun yang kita kerjakan yang berkenan di hadapan Tuhan pasti berhasil. Amin. Nah, saudara-saudara, selain kita memperoleh berkat yang melimpah daripada Tuhan, kita juga akan memperoleh keselamatan. Tuhan akan memberikan keselamatan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh bertekun dalam iman. Seperti kalau kita lihat dalam Matius 24 ayat 13. Matius 24 ayat 13 dikatakan bahwa tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yang artinya ketika kita tetap mempertahankan iman kita sampai kepada kedatangan Tuhan, maka kita akan beroleh keselamatan daripadanya. Amin. Mari saudara-saudara, kita harus bertekun dalam iman kita. Karena apa? Karena ada upah yang besar yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita tetap bertekun, bersungguh-sungguh lagi dalam mengikuti Tuhan Yesus. Tinggalkan semua hal-hal duniawi. Mari kita tinggalkan semua zona nyaman kita untuk kita mengikuti Tuhan Yesus. Mungkin kita akan mengalami banyak penderitaan yang akan kita hadapi, tapi Tuhan mengajarkan kita untuk tetap kuat supaya kita dapat berkenan di hadapannya. Amin. Nah, yang kedua yang saya mau bagikan yaitu mengapa kita harus tetap bertekun dalam iman. Karena yang kedua yang saya mau bagikan ialah karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, kedatangan Tuhan sudah dekat. Di ayat yang ke-37 dikatakan bahwa sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan Ia akan datang, sudah akan ada tetap tanpa menangguhkan kedatangannya, saudara. Yang artinya bahwa Tuhan sudah mau datang, kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan di saat Tuhan datang, Tuhan akan mencari orang-orang yang beriman kepadanya, saudara. Dan apakah kita termasuk orang-orang itu? Saya yakin kita termasuk adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara, sudah tidak ada, untuk itu kita sudah tidak memiliki lagi waktu untuk bermain-main. Kita sudah tidak memiliki waktu untuk membuang-buang waktu kita. Kita sudah tidak punya waktu untuk melakukan itu. Tapi sekarang waktunya kita untuk bersungguh-sungguh terhadap Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk fokus pada tujuan kita, yaitu untuk mengikuti Tuhan Yesus. Tidak ada lagi waktu kita untuk bermain-main, saudara. Karena ketika Tuhan Yesus datang, Ia akan melihat mana orang yang beriman dan mana yang tidak beriman. Dan kita orang-orang yang beriman kepadanya, Ia akan berkenan. Seperti di ayat yang ke-38 dikatakan bahwa tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudara-saudara, itu artinya ketika kita tidak mempertahankan iman kita dengan teguh, maka kalau kita mengalami berbagai permasalahan yang ada, kita mengalami berbagai persoalan yang ada, terus kita mundur daripada Tuhan, kita tidak percaya lagi kepada Tuhan karena hanya masalah yang kita hadapi, Tuhan tidak akan berkenan kepada kita. Tetapi Tuhan berkenan kepada kita ketika kita mau tetap bertahan dalam setiap pencobaan yang ada. Tuhan mau kita untuk tetap teguh iman kita dalam menghadapi berbagai persoalan. Karena ketika mendekati kedatangan Tuhan itu akan ada berbagai persoalan, berbagai penderitaan yang akan kita alami. Nah, disitulah iman kita diuji. Apakah kita tahan? Apakah kita tetap teguh dalam mengikuti Tuhan Yesus?
Tetapi saya yakin dan percaya bahwa kita adalah orang-orang yang tetap teguh dalam mengikuti Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang berkati dan dikasih Tuhan, kita juga akan belajar bahwa ciri-ciri orang yang bertekun dalam iman ialah ia akan berusaha, ia tidak akan pantang menyerah, ia akan berusaha dengan sabar dalam menghadapi berbagai tantangan dan persoalan yang ada. Karena ia yakin dan percaya bahwa ketika ia bertekun dalam iman, dalam bertekun dalam mengikut Tuhan Yesus, ia yakin percaya bahwa ia akan beroleh keselamatan. Nah, begitu juga dengan kita saudara-saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan. Untuk kita dapat bertekun dalam iman, kita harus memerlukan usaha. Kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Karena tidak mudah kita untuk dapat bertekun dalam iman. Kita tidak mudah kita untuk memiliki iman teguh. Tetapi Tuhan mau kita yang ada di tempat ini untuk bersungguh-sungguh lagi, berusaha lagi untuk mempertahankan setiap iman yang ada pada kita. Mari, sekali kita mempercayai Yesus, mari selamanya tetap kita percaya Yesus. Entah mau badai, entah mau penderitaan, persoalan yang ada, masalah yang ada, mari kita tetap percaya kepada Yesus sampai akhir hidup kita. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, bertekun dalam iman ialah bersungguh-sungguh dalam mempercayai Tuhan Yesus Kristus. Bersungguh-sungguh dalam mempercayai Tuhan Yesus, atau berkeras hati, yang artinya walaupun banyak tantangan dan cobaan yang kita alami, tetapi kita tetap mempercayai Tuhan Yesus. Kita tetap pada iman kita dari awal sampai akhir. Saudara-saudaraku, kenapa kita harus bertekun dalam iman? Karena ada upah yang besar yang Tuhan sediakan buat orang-orang yang mau bertekun dalam iman. Dan juga karena kedatangan Tuhan sudah dekat, dan Tuhan hanya mau mencari orang-orang yang mau beriman kepadanya. Dan begitu juga kita harus beriman supaya kita dapat berkenan di hadapan Tuhan. Dan saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, memang tidak mudah kita untuk dapat bertekun dalam iman. Tetapi ketika kita mampu melakukan hal itu, maka Tuhan akan memberikan kepada kita sukacita yang besar. Amin. Nah, sebagai ayat penutup kita, mari sama-sama kita baca dalam Ibrani pasal 10 ayat 39. Sudah dapat? Amin. Mari sama-sama kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dari binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup yang kekal. Amin. Saya akan percaya bahwa kita adalah bukan orang-orang yang mengundurkan diri dari binasa, tetapi kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan yang akan beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Mari saya ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Mari saya mau mengajak kita semua untuk mengatakan dengan iman bahwa nanti saudara-saudara ikuti saya apa yang saya katakannya. Mari sama-sama kita katakan, ikuti saya. Walaupun banyak tantangan, penderitaan, persoalan dan permasalahan, saya tetap setia mengikuti Tuhan Yesus sampai akhir hidup saya. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian yang berkata seperti wanita. Seperti wanita mengurangi